Malam kedua di ICU, Yula datang lebih awal dari jadwal. Ia duduk di kantin sebentar, memelototi gelas kopi susu besar, seolah di dalamnya ada jawaban hidup. Chat terakhir dari ibunya masih menggantung di layar ponsel. Kalau kerja malam, jangan lupa baca doa. Kalau lihat yang aneh, pura-pura nggak lihat. Jangan diladenin. Masalahnya, Bu, pura-pura nggak lihat itu susah kalau yang aneh malah manggil nama, gumamnya. Mengingat suara lirih di akhir shift sebelumnya. Di ruang ganti, beberapa perawat menyambut dengan canda. Nah, ini dia anak baru ICU. Semalam mimpi diganggu bip monitor atau pengunjung tak kasat mata. Celetuk Bimo, perawat cowok yang hobi menggoda. Ngantuk kolektif, jawab Yula. Sampai ke bawah mimpi, monitornya minta cuti. Kalau monitor minta cuti justru bagus. Yang bahaya kalau ada yang minta ikut pulang, sahut Bimo santai. Mas, kalau gitu saya titip aja, biar ikut mas duluan, balas Yula, membuat ruangan pecah tawa. Sekilas suasana ringan, tapi di dada Yula tetap ada sisa degup cemas. Di nurse station, Suster Rita sudah menunggu dengan map tebal. Malam ini kamu sama aku lagi, Yul. Ronda. Belajar baca monitor, plus belajar bedain mana suara mesin, mana suara halu, katanya. Suara halu masih mending, Mbak. Saya takutnya suara yang lain, saut Yula lirih. Rita hanya mengangkat alis. Di ICU, kalau kamu kebanyakan mikir yang lain, nanti malah nggak dengar yang penting. Fokusnya di pasien dulu, hantu belakangan. Ronde pertama dimulai. Di kamar keempat, Yula melihat perempuan berambut panjang, duduk di kursi pengunjung, membelakangi mereka. Gaun pucat, punggung kaku, tidak bergerak. Alarm di kepala Yula langsung menyala. Mbak, itu, bisiknya ke Rita. Rita melirik sekilas. Oh itu, santai. Nanti juga berdiri sendiri kalau dipanggil, jawabnya enteng. Belum sempat Yula memutuskan mau lari atau pura-pura pingsan, perempuan itu bangkit dan mendekat. Suster, maaf, saya mau tanya soal obat ibu. Suaranya lirih, tapi jelas hidup. Ternyata ia benar-benar anak pasien. Hanya kebetulan tampak dramatis seperti pemeran utama film horor. Begitu keluar kamar, wajah Yula merah padam. Rita menahan tawa. Pelajaran malam ini, bedakan yang bisa antri di loket administrasi dan yang enggak. Catat Mbak, gumam Yula. Kalau ada yang minta nomor antrean BPJS, kemungkinan besar masih manusia. Konflik kecil lain muncul di kamar 6. Pasien laki-laki muda, korban kecelakaan, mengigau. Jangan ambil saya belum lamar Dinda. Refleks, Yula menjawab pelan. Santai mas, di sini bagian ngurus infus, bukan ngurus jemput nyawa. Ibunya yang duduk di kursi langsung menoleh. Siapa sus? Yula tersenyum kaku. Maksud saya Bu, kami di sini maksimal bantu. Dinda masih bisa dikejar kalau tubuhnya pulih. Ia keluar kamar sambil mengomel pada diri sendiri. Mulut, tolong sinkron dengan otak. Menjelang tengah malam, Rita harus ke unit lain sebentar. Kamu jaga sini, kalau ada kode panggil. Kalau ada suara aneh, pura-pura nggak dengar. Kecuali itu dokter, katanya sambil melenggang pergi. Dokter juga kadang suaranya aneh sih mbak, sahut Yula pelan. Sendirian di nurse station, Yula memaksa fokus pada catatan. Suara monitor, dengung AC, dan langkah sesekali di lorong bercampur menjadi latar suara khas ICU. Tiba-tiba salah satu monitor memberi alarm. Kamar 3. Ia menuju ke sana, mendapati sensor di jari pasien miring. Oh alah, cuma sensor, gumamnya lega sambil membetulkan. Saat ia hendak keluar, terdengar bisikan pelan dekat telinganya. Makasih sus, Yula menoleh. Pasien tertidur pulas. Ruangan kosong. Udara terasa sedikit lebih dingin. Angin, katanya datar. Angin yang bisa ngomong. Bagus. Ia kabur dengan tetap menjaga wibawa profesional seminimal mungkin. Di nurse station, ia mendapati piring pisang goreng hangat dan secangkir teh, lengkap dengan catatan kecil. Untuk perawat jaga malam, jangan lupa makan. Belum sempat ia mencerna, satpam muncul membawa kantong plastik. Suster, ini titipan dari keluarga pasien kamar 3. Pisang goreng sama teh, buat perawat jaga malam. Mereka sama-sama menatap piring di meja. Isi kantong plastik satpam,
pisang goreng, dan teh lagi. "Mas, kalau ini trik sulap, saya tepuk tangan sekarang," kata Yula. Satpam mengangkat tangan. "Saya baru naik barusan, sumpah. Kalau sudah nyampai duluan, berarti ada kurir ekspres lain." Perut Yula yang lapar mengalahkan logika. Ia ambil satu. "Ya sudah, siapapun yang kirim, manusia atau donatur tak kasat mata, makasih. Tapi tolong berikutnya jangan bikin dobel laporan barang masuk begini." Saat Rita kembali, melihat piring hampir kosong, ia terkekeh. "Cepat juga kamu dapat sponsor. Di ICU, jangan kaget kalau yang sayang perawat bukan cuma keluarga pasien." "Penjelasan Mbak nggak membantu," keluh Yula sambil meneguk teh. Sekitar pukul 2 pagi, suara brak membuatnya melompat dari kursi. Ember pel terguling di depan kamar 7. Yula memungutnya sambil mengomel. "Kalau mau jatuh, jatuhnya pas ada orang. Jangan pas saya lagi sendirian." Di cermin kecil di dinding, ia sempat melihat siluet tinggi kurus berdiri di belakangnya. Saat berbalik, lorong kosong. "Besok aku bawa obat darah rendah khusus buat diri sendiri," gerutunya. Menjelang pergantian shift, lelah fisik dan mental bercampur. Rita menepuk bahu Yula. "Gimana? Masih mau lanjut jadi pasukan ronda malam? Kalau saya bilang enggak, sistem rumah sakit bisa diubah?" "Enggak." "Ya sudah, saya lanjut," jawab Yula, pasrah dengan selera humor semesta. Yula mengganti seragam di ruang ganti, siap pulang. Namun sebelum keluar, ia refleks menengok ke arah ICU lewat kaca. Ruangan tampak tenang, terlalu tenang. Untuk sesaat, ia merasa ada seseorang berdiri di balik tirai kamar 3, mengintip ke arah luar. Begitu ia berkedip, bayangan itu hilang. Ia mengabaikannya, melangkah ke lorong utama rumah sakit yang mulai ramai staf pagi. Ponselnya bergetar, notifikasi pesan baru masuk dari nomor tak dikenal. "Terima kasih sudah bantu semalam. Tolong jangan biarkan mereka matikan alatku." Yula berhenti berjalan. Jari-jarinya dingin. Ia membaca lagi pesan itu, memastikan tidak salah lihat. Tidak ada nama pengirim, hanya nomor acak. Wajah pasien kamar 3 terlintas di benaknya. Belum sempat ia membalas, pesan kedua masuk. "Kalau kamu ke ICU nanti malam, aku tunggu di dekat monitor. Jangan bilang siapa-siapa dulu. Mereka pikir aku sudah siap pergi. Aku belum." Tenggorokan Yula terasa kering. Di kepalanya ribuan kemungkinan liar berloncatan. Keluarga pasien, iseng, salah kirim, atau nomor siapa Yul? Bimo tiba-tiba sudah di sampingnya, hendak masuk shift pagi. "Entah," katanya, "pasien yang belum siap," jawab Yula refleks, sebelum cepat-cepat mengunci ponsel dan menyembunyikannya di saku. "Muka kamu pucat. Jangan-jangan baru dapat chat mantan," goda Bimo. "Lebih ribet dari mantan," gumam Yula. "Kayaknya ini chat dari orang yang mungkin sudah nggak masuk daftar hidup." Ia berjalan keluar rumah sakit dengan langkah ragu. Untuk pertama kalinya sejak bekerja, Yula merasa sangat tidak yakin. Malam berikutnya saat ia kembali ke ICU, ia akan menemui pasien atau seseorang yang bahkan dokter sudah menyatakan selesai ditangani. Dan yang paling mengganggunya bukan rasa takut, tapi satu pertanyaan yang menolak diam di kepalanya. Bagaimana mungkin seseorang yang seharusnya terbaring lemah dengan monitor di sampingnya sempat mengirim pesan, sementara di layar statusnya tertulis, "Hampir lewat batas harapan"? Malam berikutnya, ronda Yula tidak lagi sekadar tugas. Ada janji tak tertulis menunggunya di dekat monitor kamar 3. Dan entah ia siap atau tidak, satu hal sudah pasti. Mulai bab berikutnya, ICU bukan hanya permainan kata dari ICU. Itu bisa jadi pengakuan dari seseorang yang menolak hilang begitu saja.